Halo anak-anak Bu Guru. Nah, tidak terasa kita sudah selesai belajar subtema 1. Sekarang kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran pertama. Anak-anak, ternyata selain tumbuhan, hewan juga memiliki banyak sekali manfaat untuk kita manusia. Nah, anak-anak, apakah anak-anak penyayang hewan? Menurut anak-anak, apa saja manfaat yang kita peroleh dari hewan? Lalu, bagaimana cara hewan berkembang biak? Oke, agar tidak banyak menimbulkan pertanyaan, mari kita akan bahas pada subtema 2 ini. Ayo kita belajar anak-anak. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Ya, burung takurdahan hidup di Malaysia, anak-anak. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi di sana. Nah, anak-anak, hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Tentunya masih banyak hewan-hewan lainnya yang hidup di Asia Tenggara. Anak-anak, setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah anak-anak bagaimana cara hewan berkembang biak? Mari kita pelajari. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar beberapa hewan berikut ini. Tahukah anak-anak bagaimana dia berkembang biak? Oke, agar anak-anak tidak bingung, Bu Guru akan jelaskan dulu beberapa cara hewan berkembang biak. Yang pertama, ovipar. Ovipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur pada umumnya harus dierami induknya hingga menetas. Proses pengeraman dilakukan untuk menjaga suhu telur agar tetap stabil. Suhu telur yang tetap terjaga sangat berpengaruh pada perkembangan bakal hewan yang ada di dalam telur. Hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar adalah hewan jenis unggas, reptil, dan ikan. Nah, anak-anak, adapun ciri khusus hewan ovipar yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, bukan merupakan hewan mamalia. Yang ketiga, induk tidak menyusui anaknya. Keempat, tidak memiliki kelenjar susu. 5. Induk mengerami telur hingga menetas. 6. Telur berada di luar tubuh induknya. Nah, yang kedua ada hewan vivipar. Vivipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Pada umumnya, hewan ini termasuk jenis mamalia. Adapun ciri khusus hewan vivipar yang pertama memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga,
Penutup tubuh hewan vivipar adalah rambut, merupakan kelompok mamalia. Individu baru akan dikeluarkan atau akan dilahirkan dari tubuh induknya. Yang ketiga ada ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur di dalam tubuh dan menetas di dalam tubuh, kemudian mengeluarkan individu baru dengan cara melahirkan. Hewan-hewan ini memang sangat spesial dan sangat sedikit. Pembuahan pada jenis ovovivipar terjadi pada betina hingga terbentuk sebuah telur. Di dalam telur tumbuh embrio yang akan berkembang menjadi keturunan. Proses tersebut disebut kehamilan. Cadangan makanan didapat langsung dari embrio telur, bukan dari induknya. Namun, telur hanya bertahan dalam jangka waktu tertentu, lalu akan menetas, hingga telur menetas di dalam perut dan akan dilahirkan. Ciri khusus hewan ovipar, yaitu yang pertama memiliki embrio yang dapat berkembang menjadi cangkang telur dalam tubuh induknya. Tidak menyusui, pembentukan anak dilakukan dengan cara generatif. Anak tidak diasuh oleh induknya. Induk tidak memiliki rahim, termasuk hewan berdarah dingin. Dan setelah menetas individu baru akan keluar langsung dari tubuh induknya. Nah, anak-anak, kita sudah belajar 3 cara perkembangbiakan hewan, yaitu ada secara ovipar atau bertelur, ada vivipar atau beranak, dan ada ovovivipar yaitu beranak dan bertelur. Sekarang kita dapat mengkelompokkan hewan-hewan tadi ke dalam diagram berikut. Adapun hewan yang beranak yaitu sapi, kucing, dan paus. Nah, sedangkan adapun hewan-hewan yang bertelur yaitu ayam, burung elang, kura-kura, buaya, dan ikan. Sedangkan hewan yang beranak dan bertelur yaitu adalah ular. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonominya, anak-anak. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi, hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Anak-anak juga bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Mari anak-anak kita pelajari. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya yang diekspor ke berbagai negara seperti nanas,
padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini juga dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan ekonomi, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit ramai di Asia. Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan singkat mengenai keadaan ekonomi pada 10 negara ASEAN. Ekonomi masing-masing negara anggota ASEAN diharapkan dapat bergerak lebih cepat. Hal ini dimungkinkan melalui berbagai kerjasama yang positif antar negara dalam wadah organisasi ASEAN. Ya, anak-anak, akhirnya pembelajaran 1 pada subtema 2 ini sudah kita lalui. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Nah, seperti biasa, untuk merefleksikan diri kita, seberapa kita sudah memahami pembelajaran hari ini, mari kita jawab soal refleksi berikut ini. Soal refleksi. 1.
Berasal dari manakah burung takurdahan? 2. Apa perbedaan hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar? 3. Sebutkan ciri-ciri hewan vivipar. 4. Sebutkan contoh hewan ovovivipar. 5. Negara apa yang disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara? Silahkan anak-anak jawab. Ibu guru tunggu hasilnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.